Oke, setiap memberikan jawaban harap disertakan dengan apa sih namanya? Disertakan rasionalnya. Sebentar, yang record cukup aku aja ya. Sebentar Kak, tadi ada yang record. Nanti aku share kok, aku share linknya teman-teman. Bentar, mana tadi ya? Sebentar Kak. Nanti saya share kok ya link. Oke, kita soal yang pertama, seorang mahasiswa semester 14 mengamuk di rumah saat pulang dari kampus. Mahasiswa tersebut mengatakan ia di drop out dari kampus karena dosen membencinya. Dia mengatakan Anda saja dulu tidak mengulur waktu belajarnya, pasti ia mendapatkan gelar sarjana saat ini. Pada tahap apakah klien tersebut? Berdukanya tahap apa? Tahap honors. Bergening, tawar-menawar. Honors. Karena mengatakan andai saja dulu tidak mengulur waktu belajar. Ya, jadi lebih ke bergaining. Oke, ada jawaban lain selain bergaining? Ayo teman-teman, ada jawaban lain nggak selain bergaining? Cukup? Oke, betul ya. Jadi pada fase berduka, itu ada tahapannya mulai dari denial, marah, bargaining, depresi, dan acceptance. Nah, di sini yang cocok adalah bargaining ya. Kenapa? Karena di sini dia mengatakan bahwa andai saja dulu dia tidak mengulur waktu belajarnya, pasti ia mendapatkan gelar sarjana saat ini. Nah, ini fase berduka. Cara membedakan dari kelima fase ini, yang pertama adalah fase penolakan. Fase penolakan ini di mana si pasien ini belum menyadari ataupun dia menolak terkait kenyataan yang dialami. Contohnya ini, berarti dia ini nggak percaya kalau di drop out. Itu namanya fase denial. Kemudian setelah dia sadar bahwa dia itu betul-betul di drop out, akhirnya dia masuklah ke fase yang namanya fase marah. Nah, di fase marah ini dia akan menyalahkan orang lain terkait kondisinya. Ini contohnya tadi di sini ada bilang menyalahkan dosennya karena dosennya itu benci sama dia, makanya dia sampai di drop out. Itu marah. Tapi pada akhirnya setelah dia marah akan muncul rasa bersalah terhadap apa yang dia alami. Nah, rasa bersalah ini masuklah ke tahap yang namanya bargaining. Bargaining itu berandai-andai, tawar-menawar, yang pada soal itu akan dimunculkan kata andai saja, jika, kalau, itu namanya bargaining. Dan setelah bargaining yang cukup panjang akan masuklah namanya depresi ya. Tahap depresi ini, dia ini akan sedih yang berkepanjangan, terus mulai menarik diri, tidak mau berinteraksi, tidak ada kontak mata, dan lain-lain. Nah, biasanya rata-rata pasien dengan gangguan jiwa itu kalau memang awalnya dari berduka, dia itu lewatnya lewat depresi. Nanti dari depresi bisa mengarah ke harga diri rendah, kemudian maksudnya lewat fase depresi ya. Dari fase depresi nanti bisa mengarah ke harga diri rendah, isolasi sosial, halu, dan lain-lain seperti itu. Kemudian jika depresinya sudah selesai fasenya, mereka akan sampailah di tahap yang namanya acceptance ataupun tahap penerimaan, di mana tahap penerimaan ini semuanya yang dilakukan itu untuk melanjutkan kehidupannya. Jadi pasien ini sudah mulai sadar kalau saya kelamaan seperti ini nanti saya nggak maju-maju kehidupannya. Akhirnya dia mulai memperbaiki dirinya sendiri, memperbaiki kehidupannya untuk kedepannya seperti apa. Itu namanya penerimaan ya. Jadi ingat-ingat fasenya mulai dari penolakan atau denial, marah itu cenderung menyalahkan orang lain atas apa yang dia alami. Kemudian bargaining itu berandai atau tawar-menawar, depresi itu sedih yang berkepanjangan sampai tidak mau berinteraksi, sampai tidak mau berkomunikasi dengan orang lain, dan yang terakhir ada
fase penerimaan atau acceptance di mana seorang pasien ini sudah mulai eh, menerima kondisi yang dia alami saat ini dan mulai beranjak untuk kehidupan selanjutnya. Itu ya, itu fase berduka. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan nggak dari fase berduka? Nggak Ada? ada, nurse. Ada, oke. Lanjut, tahap halusinasi. Seorang remaja 14 tahun melihat bayangan yang selalu muncul setiap maghrib. Pasiennya panik setiap kali muncul, pasien tidak bisa dialihkan sama sekali dan percaya dengan halusinasinya. Pada tahap berapakah klien tersebut? Apakah comforting, condemning, controlling, conquering, ataukah confusing? Kira-kira yang mana? Yuk, apa yuk? Ayo, apa yuk? Conquering, Nas, karena pasien merasa panik dan tidak bisa dialihkan sama sekali. Conquering, oke. Ada yang lain? Ayo, ada yang lain? Ada yang lain? Oke, nggak ada ya. Kita bahas ya, Kak ya. Jadi fase tahap halusinasi itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah comforting, kemudian ada habis comforting apa? Condemning. Condemning. Habis itu controlling, Controlling. Conquering. conquering. Ya. Nah, di sini gimana sih Kak cara bedainnya dari fase-fase ini? Nah, lihat ya teman-teman di sini ya. Fase comforting, namanya aja comfort atau nyaman. Berarti halusinasi ini membuat si pasien tersebut merasa senang, merasa nyaman atas kehadiran halusinasi tersebut. Nanti kalau di soal biasanya ditampilkan data bahwa pasien itu menyenangi atau pasien itu sangat menyukai ketika halusinasi itu datang. Itu berarti fase comforting. Kemudian fase yang kedua adalah fase condemning. Karena dia keseringan datang, lama-lama halusinasi ini mengganggu dan pasien itu merasa risih, terganggu ataupun merasa jijik ketika dia itu muncul halusinasinya. Itu namanya fase condemning. Kemudian setelah dia merasa jijik, meskipun dia merasa jijik dan pengen nggak ketemu lagi sama halusinasinya, jika tidak kita tangani ya dia akan jatuh ke fase yang namanya controlling atau fase di mana halusinasi ini sudah mulai mengkontrol ataupun mengendalikan pasien. Namun, di fase controlling ini pasien masih bisa diarahkan oleh perawat. Dalam artian, ketika dia sedang mengalami halusinasi, kita arahkan, bukan kita orientasikan ya, kita kembalikan lagi ke realita yang ada, bahwa yang dia lihat itu adalah halusinasi semata, itu dia masih bisa. Contohnya ya, contohnya semisal pasien saya ini halusinasi penglihatan, gitu kan. Lagi enak-enak ngobrol, terus tiba-tiba dia bilang, suster di depan banyak buaya, misal kayak gitu. Terus kita bilang, maaf Pak, di depan kita nggak ada siapa-siapa. Terus dia bilang lagi, oh iya ya Sus ya, nggak ada siapa-siapa ya. Nah itu berarti dia masih di fase controlling. Dia masih bisa menikmati halusinasinya masih bisa mengkontrol dia ataupun mengendalikan dia, tapi ketika kita alihkan, dia itu juga bisa kembali ke realita yang ada walaupun hanya beberapa detik ataupun beberapa menit saja. Itu fase controlling. Sementara ketika fase controlling tidak ditangani dengan baik, maka pasien akan jatuh ke fase terakhir yaitu fase conquering, di mana fase conquering ini adalah halusinasi bersifat menakutkan dan klien sudah dikuasai oleh halusinasinya. Menakutkan dalam artian apa? Pasien ini takut sama dia, tapi dia ini takluk, ya, takut tapi tunduk ataupun patuh, dan biasanya pasiennya itu cenderung kayak gaduh gelisah, panik, kemudian bisa saja pasiennya itu sampai melakukan tindakan-tindakan kekerasan ataupun tindakan-tindakan mencederai dirinya sendiri atau RBD. Itu di fase conquering. Jadi cara ngafalinnya adalah fase halusinasi, comforting, merasa nyaman,
Pokoknya nyaman itu ya berarti include senang, bahagia, dan lain-lain. Kemudian fase condemning itu merasa jijik, merasa risih, merasa tidak suka atas kedatangannya. Kalau fase controlling sudah dikendalikan oleh halusinasi tapi masih bisa diarahkan walau hanya beberapa detik atau beberapa menit. Dan yang terakhir, fase conquering ini fase yang paling kompleks, di mana sudah dikendalikan, pasiennya panik, takut, gaduh gelisah, dan bahkan sampai melakukan tindakan-tindakan yang mencederai diri. Bisa tindakan yang mengarah ke RPK ataupun RBD. Itu adalah fase halusinasi. Jadi kalau ketika ketemu soal-soal seperti ini, teman-teman tinggal lihat nih respon pasiennya itu apa sih gitu ya. Respon pasien ketika halusinasi muncul itu apa? Nah, itu yang kita jadikan patokan untuk menentukan si pasien ini ada di tahap yang mana. Seperti itu. Kira-kira dari fase halusinasi ada yang mau ditanyakan? Yuk. Kalau ada yang mau nanya-nanya, ayo. Clear, kita lanjut. Lanjut? Lanjut. Lanjut, Nurse. Oke. Lanjut ya. Seorang laki-laki merasa dia tidak bisa BAK sudah 1 bulan. Saat dilakukan pengkajian pada pihak keluarga, keluarga mengatakan pasien masih bisa BAK setiap hari dan tidak ada gangguan pada fungsi berkemihnya. Apakah diagnosa keperawatan yang dapat saudara tegakkan pada kasus di atas? Apakah waham kebesaran, waham curiga, waham agama, waham somatik, ataukah waham nihilistik? Kira-kira yang mana? D. D. Waham somatik Kenapa? nurse. Kenapa kok somatik? Karena pasiennya masih ini ya Kak, Sebenarnya tidak ada gangguan fungsi. tidak ada gangguan dari fisiknya gitu, tapi menganggap bahwa dirinya ada gangguan gitu, sakit, merasa ada penyakit. Merasa ada penyakit, tapi dia ini ternyata pas waktu dikonfirm ataupun diperiksa, dia nggak ada masalah apapun gitu ya. Oke. Betul, jawabannya adalah waham somatik ya. Kenapa waham somatik? Tadi sudah dijelaskan bahwa ini dia merasa sakit padahal dia ini tidak ada masalah di gangguan fungsi berkemihnya. Oke, nah di sini adalah jenis-jenis waham teman-teman ya. Ada waham kebesaran, waham curiga, agama, somatik, sama nihilistik. Aku minta maaf ya, malam ini kayaknya rame banget depan rumah ini. Kita lanjut dulu. Waham kebesaran itu apa sih, Kak? Nah, waham kebesaran itu adalah seorang pasien tersebut merasa memiliki kekuatan tertentu atau kekuasaan tertentu. Intinya dia punya kelebihan lah daripada orang lain. Itu waham kebesaran. Misalnya mengaku sebagai presiden, mengaku sebagai dirut BUMN, dan lain-lain. Itu namanya waham kebesaran. Kemudian ada yang namanya waham curiga. Kalau waham curiga itu dia merasa orang-orang yang di sekitar dia itu ingin mencelakakannya. Itu namanya waham curiga. Kemudian ada waham agama. Nah, waham agama itu apa, Kak? Waham agama itu adalah merasa memiliki keahlian ataupun kemampuan tertentu dalam bidang agama. Misalnya menjadi seorang nabi, jadi pastor, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan agama. Nggak melulu agama Islam aja ya. Di luar itu juga bisa. Itu namanya waham agama. Kemudian ada waham somatik, di mana waham somatik ini adalah merasa bahwa dirinya ini sakit, tapi pada sejatinya ketika kita lakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh, dia ini nggak ada masalah apa-apa. Itu namanya waham somatik. Dan yang terakhir ada waham nihilistik. Waham nihilistik itu apa sih, Kak? Waham nihilistik itu adalah merasa bahwa dia sudah meninggal dan yang hidup di sini itu adalah arwahnya saja. Itu waham nihilistik. Ya, selain waham 3, 5 ini ada waham 3 lagi teman-teman. Izin saya bukakan materinya bentar ya. Sekalian kita review terkait SP waham. Jiwa.
Bentar ya, Kak. Waham. Nah, ini. Waham itu apa sih? Waham itu adalah keyakinan seseorang yang berdasarkan penilaian realitas yang salah, di mana keyakinan yang tidak konsisten dengan tingkat intelektual dan latar belakang budaya. Nah, di sini tanda gejalanya yang pertama mengungkapkan sesuatu yang diyakini, tampak tidak mempercayai orang lain, ada curiga, bermusuhan, merusak baik diri sendiri, orang lain ataupun lingkungan, takut, sangat waspada, tidak tepat menilai lingkungan, dan ekspresi wajah tegang, mudah tersinggung. Itu pasien dengan waham. Nah, di sini jenis-jenis waham yang sudah saya jelaskan 5 tadi, ini tambahannya yang belakang ada 3, yaitu waham sisi pikir, waham siar pikir, dan waham kontrol pikir. Waham sisi pikir itu apa sih, Kak? Di mana keyakinan klien bahwa ada pikiran orang lain yang disisipkan ke dalam pikirannya. Jadi ketika dia mikir tuh dia ngerasa kayaknya ada pikiran orang lain nih yang dimasukin ke pemikiranku. Itu namanya waham sisi pikir. Kemudian ada waham siar pikir, itu waham di mana dia meyakini bahwa apa yang dia pikirkan itu diketahui oleh orang lain. Itu namanya waham siar pikir. Dan yang terakhir ada yang namanya waham kontrol pikir. Waham kontrol pikir adalah di mana keyakinan klien bahwa pikirannya itu dikontrol oleh kekuatan di luar dari dirinya sendiri. Jadi ada 8 ya waham tadi ya. Kemudian ini SP dari waham. Yang pertama adalah orientasi realita, di mana yang diorientasikan itu orientasi orang, tempat, waktu, serta lingkungan. Kemudian yang kedua mengajarkan cara minum obat secara teratur. SP3-nya melatih pemenuhan kebutuhan dasar, dan SP4 itu melatih kemampuan positif yang dimiliki. Catatannya, jadi kemarin tuh di UKOM itu masih ada kebimbangan teman-teman antara apakah menggunakan SP baru atau SP lama. SP lama itu obat nomor 4. Obat itu menjadi poin terakhir. SP baru obat menjadi nomor yang kedua. Nah, ternyata teman-teman ketika kita confirm pas waktu briefing UKOM di H-1 apa H-2 ujian, itu pihak PPNI-nya belum bisa memutuskan mau pakai yang mana, seperti itu. Tapi ketika saya baca buku, salah satu ada buku dari Umbra Medical, rangkuman, mungkin teman-teman udah pada punya, di sana itu ada catatan di mana jika pasien datang ke rumah sakit jiwa pertama kali, dalam artian dia baru pertama kali dibawa ke sana, maka obat itu menjadi SP yang kedua. Kenapa? Karena kondisinya masih gaduh gelisah. Jadi obat itu ditaruh di nomor 2. Tapi ketika dia sudah lama dirawat inapnya, ataupun sudah ada riwayat atau kunjungan kedua, ketiga, dan selanjutnya, itu menjadi SP yang terakhir obat. Itu menurut Prof. Budi Anakeliat tahun 2019. Jadi ini masih belum ada patokan. Saya minta tolong teman-teman semuanya untuk confirm lagi ke dosen keperawatan jiwanya, kira-kira UKOM ini pakai yang mana. Karena pasti beliau-beliau itu tergabung dalam komunitas jiwa dan sudah tahu ini arahnya mau dibawa kemana. Kalau semisal memang masih menggunakan SP yang lama, berarti obat itu ada di paling terakhir. Tapi kalau menggunakan SP yang baru, ya seperti ini, SP2 itu isinya adalah minum obat. Dan itu hanya berlaku pada pasien dengan waham, halusinasi, sama RPK. Untuk yang lainnya masih sama seperti biasanya. Seperti itu. Yang ini masih belum tahu arahnya kemana ya. Izin nurse, kalau pasien lewat dari 1 hari, berarti pasien menggunakan, bentar. Berarti pasien menggunakan SP obat itu di akhir, lewat dari 1 hari, maksudnya hari kedua gitu perawatannya. Pasien lama dirawat di RSJ, yang namanya lama itu yang kayak hitungan seminggu, 2 minggu, itu lama, Kak. Tapi kalau masih sehari 2 hari, itu pasiennya masih gaduh gelisah, Kakak. Pasien gangguan jiwa itu nggak bisa langsung seret, tiba-tiba yang awalnya gaduh gelisah, terus tiba-tiba diem, itu nggak bisa, kecuali dikasih obat penenang. Pasti mereka itu melewati beberapa transit. Nanti teman-teman akan saya ajarkan rufa yang intensitas 1, 2, 3, itu untuk menentukan si pasien ini masuk ke ruangan yang mana, apakah ruangan gaduh gelisah, ruang transit, ataukah ruang yang sudah
adem ayem gitu ya. Nah, yang dinamakan pasien lama itu berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan, itu berarti obatnya menjadi nomor terakhir. Tapi kalau masih 1-2 hari, 1-2-3 hari itu masih di atas, itu hitungannya masih kayak pasien baru masuk ke rumah sakit karena kondisinya masih gaduh gelisah seperti itu. Kenapa obat ditaruh di awal? Ya tadi balik lagi kondisinya masih gaduh gelisah dan lebih efektif jika mereka itu dikontrol dengan obat-obatan. Karena kalau enggak, misal pasien dengan waham seperti ini, kita tidak lakukan pemberian obat-obatan. Nanti dia itu apa? Dia juga bisa melakukan kekerasan loh. Dari waham itu bisa naik ke RPK. Karena tadi muka bermusuhan, pandangan yang bermusuhan, itu pasien-pasien dengan waham. Kalau tidak diberikan obat-obatan untuk mengkontrol apa sih namanya apa sih zat-zat kimia yang ada di dalam otak, itu nanti dia akan memunculkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi pasien RPK, ya, itu sangat bahaya sekali. Betul juga, pasien baru harus diberi obat dulu, makanya pakai SP2 di awal. Iya, memang sayang. Melatih kemampuan positif yang dimiliki itu seperti apa, Nurse? Jadi tergantung kakak, melatih kemampuan positif yang dimiliki itu kita lihat. Dan kita tanyakan, kira-kira nih, biasanya ya, orang-orang waham itu berasal dari harga diri rendah. Kenapa dia bisa ngaku jadi presiden? Karena memang di kenyataannya dia tidak dihargai. Kenapa dia pengen jadi presiden? Dia pengen dihargai. Nah, kita tanya, kira-kira setelah dia sadar nih ya, kan kita udah orientasikan nih, kamu tuh orang biasa, kamu tuh bukan siapa-siapa, kamu tuh hanya misal sebagai karyawan swasta biasa. Ketika dia sudah sadar, kita tanya, kira-kira dengan kondisi saat ini, kamu pengen melakukan apa? Apa yang kamu suka, atau apa yang kamu inginkan di sini? Misal aku pengen gambar, atau aku pengen belajar merajut, atau apapun itu tergantung pasiennya. Kalau semisal permintaan dia itu bisa kita penuhi alias alat-alatnya kita punya, ya kita wujudkan. Tapi kalau nggak bisa, ya kita bisa sounding, dialihkan ke hal-hal positif yang lainnya. Pada intinya itu, kemampuan positif yang dimiliki ini digali dengan tujuan agar pasien itu melupakan keyakinan dia bahwa dia itu contohnya tadi, misal dia merasa menjadi presiden, itu lama-lama akan terlupakan ketika dia itu sibuk melakukan kegiatan. Pada intinya itu seperti itu. Ya, makanya kenapa mereka tuh disibukkan. Teman-teman pernah lihat toh di rumah sakit jiwa tuh kan mereka ada aja yang dikerjain, yang gambar lah, ya apa melipat origami lah, itu menyibukkan otaknya agar tidak muncul halusinasi, agar tidak muncul wahamnya, agar tidak muncul perilaku untuk melakukan kekerasan, itu arahnya ke sana begitu. Nah, kalau pasien baru masuk terus semisal di sini SP2-nya itu bukan diminumin obat, tapi melatih pemenuhan kebutuhan dasar, itu agak susah. Kenapa? Karena pasiennya cenderung gaduh gelisah itu tadi. Cenderung susah untuk diatur lah ya. Makanya obat itu taruh nomor 2 gitu. Nah ini tolong teman-teman konfirmasi, nanti kalau sudah ada jawaban dari dosennya, monggo di-share ya di grup ya, jadi kita sama-sama tahu. Itu untuk SP. Nah, ini tugas teman-teman adalah tolong dihafalkan. Saya nggak mau tahu, tolong dihafalkan. Nah, ini pohon masalahnya dari harga diri rendah, perubahan proses pikir, waham, terus nanti jatuhnya itu kerusakan komunikasi verbal bisa, RPK juga bisa, tergantung dari kondisi pasiennya masing-masing. Ini pohon masalah. Ini diagnosanya, oke, sampai di sini kita balik dulu ke soalnya. Nanti kita bahas satu persatu, teman-teman. Biar nggak menghabiskan waktu dulu. Kita waham udah clear ya, waham sudah clear, nanti kita lanjut. Harusnya tadi halusinasi sekalian ya. Wes nanti aja halusinasi di belakang udah. Kita lanjut nomor 4. Seorang perempuan berusia 31 tahun mengalami putus cinta karena beda agama. Pasien menangis terseduh-seduh dan mengatakan bahwa dia sudah tidak mau hidup karena ditinggal kekasihnya. Masalah keperawatan utamanya apa? Isolasi, percobaan bunuh diri, harga diri rendah, isyarat bunuh diri, ataukah ancaman bunuh diri? Isyarat bunuh diri, Kak. Isyarat bunuh diri deh. Why? Kenapa pilih isyarat? Pasiennya mengatakan bahwa dia sudah tidak mau hidup karena ditinggal kekasihnya itu, Kak. Oke, itu masuknya isyarat berarti ya. Oke, ada jawaban yang lain? Ayo, ada jawaban yang lain? Ancaman Sama, bunuh Nurse. Nurse.
Ancaman. Kenapa ancaman, sayang? Kenapa milih ancaman? Karena sudah tidak mau hidup karena ditinggal kekasihnya. Karena ada gelagat pengen bunuh diri gitu loh, Nas. Dari dia bilang mengatakan bahwa dia sudah tidak mau hidup, itu gelagat bunuh diri kayak ngasih isyarat gitu. Oke, berarti memang ada gelagat untuk melakukan tindakan bunuh diri itu masuknya isyarat atau ancaman atau percobaan. Jawabannya adalah masuknya sudah ancaman. Jadi untuk RBD atau resiko bunuh diri itu ada 3 macam teman-teman. Yang pertama ada isyarat, ada ancaman, dan ada percobaan. Isyarat bunuh diri itu tidak secara jelas diucapkan. Pasiennya tadi bilang mau mati loh, nggak mau hidup. Berarti itu sudah jelas sekali bahwa dia itu ingin melakukan bundir. Berarti itu bukan isyarat, Kak. Yang namanya isyarat itu kayak gini contohnya nih. Tolong jaga anak saya karena saya mau pergi jauh. Tolong ya, nanti nggak usah ngubungin saya karena saya nanti nggak bakal balik lagi. Pada intinya gitu. Intinya dia tuh mau mengakhiri hidupnya tapi dengan bahasa kiasan atau isyarat saja. Seperti itu. Itu namanya isyarat. Tapi kalau sudah ada ungkapan ingin mati, ada rencana ingin mengakhiri hidup, atau sudah menyiapkan alat-alat untuk melaksanakan rencana. Maksudnya menyiapkan alat-alat apa? Misalnya nggak ada tambang, dia udah beli tambangnya, atau dia udah beli baygonnya, itu berarti ancaman. Dan yang terakhir, ketika dia masuk di tahap percobaan bunuh diri, berarti dia ini sudah melakukan actionnya. Apa? Misalnya dia berdiri di samping di pinggir jembatan mau jatuh ke bawah, itu berarti dia sudah percobaan bunuh diri. Ya, kemudian misalnya dia sudah menyayat tangannya, dia sudah gak diri tapi ketolong akhirnya hidup lagi, itu namanya percobaan bunuh diri. Ya, itu terkait RBD. Nah, sekarang kita masuk sekalian ke SP-nya ya. Bentar, masuk materi lagi. Jiwa. Bentar ya, Kak. Isolasi sosial. Bentar ya, RBD di mana nih? Apa ya? Oh, sorry. Bentar ya, Kak. Aku lupa letaknya. Resiko perilaku kekerasan. Harga diri rendah. Di mana ya? Orientasi realita. Oh, ini. Oke. Nah iya, bunuh diri merupakan tindakan secara sadar dilakukan oleh pasien untuk mengakhiri kehidupannya. Nah ini macam-macamnya tadi sudah saya jelaskan, ini juga tabelnya sama. Nah ini strategi pelaksanaannya. SP1, ya SP1 adalah mengidentifikasi beratnya masalah, mengidentifikasi benda-benda yang dapat membahayakan pasien, mengamankan benda-benda yang dapat membahayakan, kemudian mengajarkan cara mengendalikan dorongan untuk bunuh diri. Itu SP1. SP2-nya adalah mengidentifikasi aspek positif pasien. Kenapa sih Kak, kok pasien-pasien RBD kok diidentifikasi aspek positif? Karena rata-rata mereka itu balik lagi lewatnya itu dari harga diri rendah biasanya. Jadi kita gali kira-kira apa yang bisa dia kembangkan agar dia itu melupakan keinginan dia untuk bunuh diri. Kemudian mengidentifikasi pola coping yang biasa diterapkan ya. Biasanya dia kalau ada masalah itu apa sih yang dilakukan? Nah, itu bisa teman-teman nilai itu. Kira-kira dia copingnya adaptif ataukah maladaptif. Dan yang terakhir, membuat rencana masa depan, mengidentifikasi cara menggapai rencana masa depan yang realistis. Karena tadi kan dia ingin mengakhiri hidup tuh, nggak mau hidup lagi. Ketika dia terselamatkan, maka intervensi yang bisa teman-teman lakukan adalah, ayo arahkan dia untuk bangkit kembali dan gimana caranya agar dia itu bisa melanjutkan kehidupannya, itu di SP4. Ya, kemudian sekalian isolasi, halusinasi ya tadi ya, biar nggak ngutang SP aku. Nah ini tadi ya, halusinasi teman-teman. Kalau teman-teman mau baca lebih banyak lagi terkait fase, ini ada fase-fasenya ya, ada apa sih namanya,
perilakunya yang muncul nih. Comforting itu tersenyum, tertawa sendiri. Karena bahagia ketika ketemu halusinasinya. Kalau condemning itu sudah mulai ketakutan, menarik diri, ya itu condemning, kemudian controlling, itu biasanya itu tadi dia bisa dialihkan tapi beberapa detik ataupun beberapa menit saja. Dan yang terakhir conquering itu sudah mulai agitasi, kemudian panik, ya itu conquering. Terus ini SP-nya, sebentar Kak. Ini pohon masalahnya biasanya dari isolasi sosial, kemudian halusinasi dan RPK. Ya Tuhan, padatnya materinya udah mabuk liatnya. Minum antimo, biar nggak mabuk. Ini SP-nya ya. SP1-nya adalah membantu pasien mengenal halusinasi. Nah, ini teman-teman itu rata-rata ketika ditanya SP1 halusinasi itu mengarahnya langsung menghardik. Padahal membantu mengenal halusinasi itu adalah hal yang penting. Mengenal dalam artian apa sih Kak? Identifikasi jenisnya, halusinasi apakah? Halusinasi pendengaran ataukah penglihatan? Isinya apa? Munculnya pada saat kapan? Berapa kali, kemudian pada situasi kapan, dan responnya seperti apa. Itu namanya membantu pasien mengenal halusinasi. Kemudian setelah kita kenal halusinasinya tadi, ini baru kita ajarkan untuk mengkontrol halusinasinya dengan cara menghardik. Seperti itu. Nah, teman-teman harus ingat, kenapa sih kok pasien-pasien halusinasi itu harus dikaji karakteristiknya? Karena untuk mengetahui respon tadi loh. Nah, kalau udah tahu nanti untuk menentukan stasenya atau dia itu ada di fase yang mana, atau apakah di fase comforting, condemning, controlling, ataukah conquering. Kemudian SP2-nya mengkontrol halusinasi dengan minum obat. Yang ketiga bercakap-cakap, dan yang terakhir adalah dengan melakukan kegiatan. Sama catatannya ya, di mana ketika dia ini pasien yang baru masuk pertama kali, maka SP2-nya obat, tapi kalau lama dirawat, 1-2 bulan, satu minggu sampai berbulan-bulan, ataupun riwayat datang untuk kedua kalinya, maka SP obat itu menjadi SP yang paling akhir. Itu halusinasi. Oke, seperti itu. Nurse, Kita, yes, kenapa Kak? kalau itu halusinasi dengan mengontrol bercakap-cakapnya itu kayak apa aja ya, Nurse? Kalau bercakap-cakap itu diajak, kok jadi prinsip etik, salah mencet. Ini Kak, diajak ngobrol, ajakan ngobrol, pasiennya ajak ngobrol, itu bercakap-cakap. Kalau diajak ngobrol itu kan konsentrasi mereka itu sama kita toh. Nah, itu namanya bercakap-cakap. Bercakap-cakapnya bisa sama perawat ataupun sama teman-temannya yang lain yang sudah stabil kondisinya. Itu boleh. Tapi rata-rata kalau Berarti pasien-pasien pembahasannya apa aja gitu ya, Nurse? umum, kamu mau bahas apa aja umum, mau menceritakan masa lalu dia, mau menceritakan percintaan dia dan lain-lain terserah. Yang penting ajakan ngobrol itu namanya bercakap-cakap Pak. Nggak ada apa ya namanya ya, setahu saya tuh nggak ada pedomannya apa yang harus dibicarakan dengan pasien. Pada intinya ya kayak ngobrol kayak biasanya gitu aja. Yang penting kita tuh mengalihkan agar dia tidak memikirkan halusinasinya. Itu di bercakap-cakap. Gitu kayak pernah kan ya di rumah sakit jiwa mereka duduk-duduk terus kita datang bercakap-cakap ya diajak ngobrol, misalnya kamu dulu hobinya apa, gitu-gitu aja. Nanti kan lama-lama dia ngobrol tuh kemana-mana nih bahasanya, nah itu jatuhnya bercakap-cakap gitu. Nah nanti bisa teman-teman juga bilang ke pasiennya kalau halusinasi itu sudah mulai muncul, kamu cari teman, kamu cari orang, ajak ngobrol biar halusinasinya itu pergi. Pada intinya kan gitu. Ketika dialihkan, itu nanti halusinasinya akan pergi. Gitu ya. Itu untuk bercakap-cakapnya, Kak. Kita lanjut. Oke, Nurse. Ya, sama. Sekarang yang dibahas adalah tahap komunikasi terapeutik. Soal nomor 5. Seorang perempuan 33 tahun dirawat di RSC 5 hari yang lalu. Hasil pengkajian didapatkan pasien tampak mondar-mandir di ruangan, ekspresi wajahnya tegang, mudah tersinggung, tangan sering mengepal, tatap mata tajam, pasien tidak kooperatif, bicara keras dan cepat. Saat ditanya ada suara hati yang menghina membuatnya marah,
penampilan pasien kotor dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Perawat sedang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan pasiennya, sedang di tahap apakah pasien tersebut? Apakah fase kerja, orientasi, terminasi, prainteraksi, ataukah post interaksi? Kira-kira Prainteraksi, nurse. kenapa milihnya pra? Karena di kalimatnya ada perawat sedang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan pasien. Dan itu biasanya masuk ke prainteraksi. Oke, siap. Ada jawaban lain selain itu? Setuju semuanya? Oke, jadi jawabannya adalah betul, prainteraksi. Kenapa? Karena ini perawat itu mempersiapkan diri sebelum bertemu dengan si pasien, ya. Nah, di sini tahap komunikasi terapeutik itu ada banyak, teman-teman. Yang pertama adalah tahap prainteraksi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Tahap prainteraksi adalah di mana kita itu mempersiapkan diri sebelum bertemu dengan pasien. Misalnya kita baca rekam medisnya dulu, mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan. Jangan sampai ketika kita ketemu sama pasien kita kosong. Ya, makanya itu di tahap prainteraksi kita harus paham dulu pasien apa sih yang mau kita tangani gitu ya. Setelah itu ada tahap orientasi, di mana tahap orientasi adalah tahap perkenalan, BHSP, dan kontrak waktu untuk melakukan tindakan. Misalnya, kita mau melakukan tindakan apa nih? Nah, itu kita kontrak waktunya 15 menit kah, 20 menit kah, ataupun seterusnya. Dan yang ketiga ada tahap kerja. Tahap kerja itu melakukan intervensi sesuai dengan SP yang ada. Kemudian yang terakhir adalah tahap terminasi. Tahap terminasi ini adalah yang dilakukan yaitu evaluasi dari yang sudah kita lakukan. Kemudian RTL atau rencana tindak lanjut dan kontrak selanjutnya. Itu adalah tahap dari komunikasi terapeutik. Karena tadi pertanyaannya adalah perawat sedang mempersiapkan diri, maka maknanya adalah di tahap pra-interaksi. Gimana? Bisa dipahami untuk tahap komunikasi terapeutik? Clear? Clear. Oke, lanjut. Nah, ini nanti boleh dibaca teman-teman ya, apa yang ada di tahap prainteraksi, kemudian ini orientasi tadi ya, komunikasi terapeutik, kemudian memformulasikan kontrak BHSP, kemudian tahap kerja itu tadi sesuai dengan SP-nya apa, dan yang terakhir ini tahap terminasi. Evaluasi, RTL, kontrak, dan jangan lupa terminasi dengan baik. Kita lanjut soal nomor 6. Seorang perempuan usia 60 tahun dibawa ke RSC karena depresi berkepanjangan. Saat dilakukan pengkajian, pasien mengatakan luka di payudara tidak akan sembuh dan hidupnya tinggal menunggu ajal menjemput saja. Hasil pemeriksaan, pasien sulit tidur, tidak mau makan, terlihat sedih, sering menunduk, dan tidak mau berkomunikasi dengan perawat. Diagnosanya apa? B. Keputus asa. Keputusasaan, nurse. Alasannya Karena dari hasil Alasannya pemeriksaan karena pasiennya sudah bilang dia nggak sulit akan sembuh dan hidupnya cuma menunggu ajal aja. terus habis itu ada lagi. Terus ada apa lagi? Pasien sulit tidur dan tidak mau makan. Jawabannya adalah keputusasaan. Kenapa kok keputusasaan? Ya, di sini kita bisa lihat ya, adanya tadi kata-kata orangnya adalah dia ini lukanya tidak akan sembuh dan hidupnya tinggal menunggu ajal menjemput saja karena memang lukanya ini adalah kanker. Kemudian di sini sudah mempengaruhi dari pola istirahat dan pola makannya, di mana pasiennya sulit tidur, tidak mau makan, arahnya ke sana. Itu lebih ke keputusasaan. Kemarin ada yang nanya tuh, gimana Kak cara bedainnya keputusasaan sama ketidakberdayaan? Nah, ini cara bedainnya ya. Ketidakberdayaan itu adanya anggapan bahwa perilaku atau tindakan yang sudah dilakukan itu tidak membawa hasil yang maksimal.
Jadi seolah-olah apapun yang dia lakukan itu tidak ada gunanya, itu namanya ketidakberdayaan. Kemudian ketidakberdayaan itu juga dia itu seharusnya masih ada solusi atas masalah yang dia alami. Menemukan solusi dari masalah yang ia alami, tapi dia ini mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Kemudian ada keputusasaan, di mana keputusasaan ini tidak ada solusi dari masalah yang ia alami, ya. Keputusasaan ini tadi tidak ada solusi dari masalah yang dia alami. Contohnya dia ini mengalami kanker payudara. Nah, kanker payudara ini kan sudah di tahap akhir, teman-teman, ya. Hanya menunggu waktu saja atau palliative care. Dan di sini salah satu contoh dari keputusasaan itu juga mengganggu ke pola tidur dan pola makan dari pasiennya. Ya, itu ya cara membedakan antara ketidakberdayaan dan keputusasaan. Contoh kasus pasien ketidakberdayaan itu pasien-pasien dengan TBC. TBC itu bisa sembuh nggak? TBC bisa sembuh nggak? Bisa. Bisa. Bisa, oke. Kemudian kalau bisa sembuh, habis itu pasiennya bilang gini, aduh saya ini percuma minum obat, udah bertahun-tahun, ya kok bertahun berbulan-bulan, tapi kok nggak sembuh-sembuh, padahal dia baru minum obatnya 3 bulan. Terus dia ini malah nggak mau berobat, nah itu namanya ketidakberdayaan, teman-teman, ya. Kalau semisal keputusasaan itu pada pasien-pasien yang memang tidak ada solusi dari masalahnya kayak gagal ginjal, gagal jantung itu udah cuma memperpanjang waktu hidupnya saja, nggak ada penyembuhnya. Kalau stroke masuk apa? Stroke masuk apa, Kak, kira-kira? Stroke, ayo, stroke masuk apa? Gampang lah, tinggal dijawab apa? Ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan, nurse. Stroke itu masuknya adalah ketidakberdayaan. Karena apa? Karena stroke ini itu sebetulnya bisa sembuh enggak? Bisa. Bisa sembuh. Cuma masalahnya dia ini sabar enggak kira-kira gitu. Sabar nggak kira-kira dalam prosesnya? Kadang-kadang orang itu yang dijadikan masalah itu adalah apa? Nggak sabar dalam berproses, ya. Udah buru-buru cepet-cepet apa ya namanya? Cepet-cepet pengen sembuh, ya. Cepet-cepet pengen sembuh. Itu namanya pasien-pasien yang di ketidakberdayaan, merasa ya ampun udah capek berobat tapi masih aja nggak sembuh-sembuh. Nah, itu namanya ketidakberdayaan. Tapi kalau pasien dengan keputusasaan itu memang sudah tidak ada solusi dari apa yang dia alami. So, ketika dia apa ya namanya ya, ketika dia merasa dia ini sudah hopeless, ya wis, malah dia itu wis malah nggak mau ikutan berobat, dibiarin aja kondisinya. Akhirnya semakin memburuk, dan terjadilah yang namanya kematian gitu. Ya, itu namanya keputusasaan. Kira-kira dari pembeda antara keputusasaan dan ketidakberdayaan ada yang mau ditanyakan? Tidak, nurse. Sepertinya tidak ada, nurse. Oke, nggak ada yang ditanyain ya. Oke, siap. Kita lanjut ya. Soal nomor 7. Seorang laki-laki berusia 25 tahun dirawat di RSC 5 hari yang lalu. Hasil pengkajian didapatkan dia adalah seorang miliarder yang kaya yang sengaja dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena musuh yang melakukannya. Penampilan pasien kotor dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Apakah TAK yang harus dilakukan? B, nurse. B. Tahap orientasi religi. Apa, Kak? Jawabannya apa? B. B. Kenapa jawabannya B? D, nurse. Kenapa D? Soalnya di sini ada kata kuncinya yang pasiennya itu tidak mau bergaul dengan orang lain. Jadi Oke, berarti diberikan ada TAK salah. sosialisasi. Oke. Ada jawaban yang lain?
Ada jawaban yang lain? Persepsi dia. Ayo, ada jawaban lain enggak? Dia adalah seorang dia Terus, bukan orientasi realita. berarti ini masuknya apa berarti? Pasiennya pasien apa? Waham. Oke. Pasien waham berarti TAK-nya adalah TAK orientasi orientasi Realita. Kan waham, Ya. realita. Itu ya. Nih, di sini teman-teman, lihatan ya. Dia adalah seorang miliarder yang kaya dan sengaja dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena musuh yang melakukannya. Itu sudah waham. Penampilan pasien kotor itu termasuk data di waham juga. Karena pasien waham itu kenapa ditulis di situ ada SP-nya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena pasien waham itu lupa akan kebutuhannya, lupa makan, lupa minum, lupa mandi. Itu pasien waham. Ya, jadi ini datanya mengarah ke waham. So, kalau waham itu TAK-nya adalah orientasi realita. Jadi ketika teman-teman mendapatkan soal yang modelannya kayak begini, teman-teman harus tahu dulu masalah keperawatannya apa, ya. Masalah keperawatannya apa? Kalau masalah keperawatannya ini mengarah ke waham, sudah pasti maka TAK-nya ya TAK orientasi realita. Tapi kalau semisal ini TAK-nya adalah TAK yang mengarah ke isolasi sosial itu data yang paling aktual apa, Kak? Apa? Kontak Isolasi mata nggak ada, atau kontak mata kurang. Kontak mata Kontak mata tidak ada. Habis itu apa lagi? Isolasi sosial tidak ada kontak mata. penyendiri. Isolasi sosial tidak ada kontak mata. Nah, isolasi sosial itu data yang paling utama adalah tidak ada kontak mata. Kalau semisal teman-teman dapatkan tidak ada kontak mata, itu berarti sudah isolasi sosial, maka TAK-nya adalah TAK sosialisasi. Kemudian TAK persepsi. TAK persepsi itu ada banyak, bisa ke halusinasi, bisa ke harga diri rendah, bisa ke RPK, PK, ataupun RBD. Ya, stimulasi persepsi atau sensori persepsi itu TAK untuk halusinasi, HDR, RPK, PK, atau RBD. Kemudian TAK yang terakhir yaitu TAK perawatan diri sudah pasti untuk pasien-pasien dengan DPD. Jadi tadi saya ulang sekali lagi, untuk menentukan TAK maka teman-teman harus tahu MK-nya apa. Kalau udah tahu MK-nya apa, itu tinggal melakukan kira-kira ini cocoknya yang mana. Kayak gitu ya. Oke, bisa dipahami? Masih bingung. Bingungnya kenapa? Itu kan dia adalah seorang miliarder. Dia kan nggak mengatakan, misal kayak mengatakan dianya miliarder gitu loh. Jadi itu asli apa dengan omongan dia sendiri gitu. Ayo, yang mana, Kak? Apa gimana tadi persepsi gimana? Gini Kak, ini kan dari pengkajian dia adalah seorang miliarder kan. Nah, kalau semisal Waham kan dia mengaku dirinya seorang miliarder. Di situ kan nggak ada kayak kata-kata mengakuinya apa gimana gitu loh. Loh, gini loh Kakak. Dia adalah seorang miliarder. Oh, maksudnya gini kok nggak ada kata-kata mengakui bahwa dia adalah seorang miliarder yang kaya dan sengaja dimasukkan ke RSJ. Nah, ini loh Kak, sengaja dimasukkan ke RSJ karena musuh yang melakukannya menurut kamu bukan Waham. Waham bukan? Waham dong. Oh iya Waham. iya. Waham apa? Waham apa? Ayo, waham apa? Waham Waham? curiga. Curiga. Curiga, yes. Ini campuran. Waham kebesaran, waham curiga jadi satu. Jadi ini pasti pasiennya pasien waham. Itu. Yes, Oh ini pasiennya iya, pasien iya. waham. Sengaja dimasukkan ke RSJ karena musuh yang melakukannya. Lah, ngapain musuhnya masukin dia ke RSJ? Karena emang dia udah gila ya, yang masuk sendiri gitu loh ke sana. Jadi dia akan mencurigai orang lain yang berperan dalam
kondisi yang dia alami. Itu namanya waham atau waham curiga. Jadi waham curiga itu nggak cuma curiga kalau orang ini tuh akan mencelakai, menyakiti, enggak. Tapi ya contohnya kayak gini, sengaja dimasukkan atau sengaja dikurung, padahal nggak ada loh yang ngurung dia. Itu namanya waham curiga. Kalau TAK sensori persepsi itu kayak gimana? Teman-teman udah pernah lihat TAK belum sih? Ya, tak muncul nama materi ini ya. Lulu kok Melayu ke sini? Bentar. Jiwa. Bentar ya. TAK. Bentuknya TAK itu sama kayak SP, teman-teman. Cuma dia itu dilakukan pada pasien yang bisa berkelompok. Kalau SP kan sendiri. Nah, ya. Mana TAK ini? Nah, ini. Terapi aktivitas kelompok. Ya, di mana salah satu terapi modalitas yang dilakukan oleh perawat pada sekelompok pasien dengan masalah keperawatan yang sama. Nah, di sini isolasi sosial itu apa aja? TAK sosialisasi. Ini ada sesi 1 sampai sesi 7, teman-teman. Sama kan ya? Memperkenalkan diri, kemampuan berkenalan, bercakap-cakap dengan topik tertentu, bercakap-cakap dengan masalah pribadi, kemampuan untuk bersosialisasi dan diskusi, evaluasi kemampuannya. Itu TAK sosialisasi. Kemudian kalau defisit perawatan diri itu Penkes tentang perawatan diri, mulai dari mandi, terus merawat rambut, berhias atau berdandan, terus cebok, itu maksudnya perawatan diri. Kemudian kalau halusinasi, ini TAK sensori persepsinya ya. Sesi 1 mengenal halusinasi, sesi 2 mengkontrolnya dengan menghardik, ketiga melakukan kegiatan, keempat bercakap-cakap, terakhir kontrolnya adalah dengan cara minum obat. Sekarang saya tanya, kenapa TAK itu obat ditaruh di bawah? Kenapa nggak nomor 2? Atau nomor 3 mungkin? Why? Karena ibaratnya kalau dia di rumah sakit, dia udah lebih dari seminggu, nurse. Bukan pertama kali kunjungan. Betul, salah satu alasannya itu. Dan syarat pasien TAK adalah pasien yang sudah stabil. Pasien kondisinya sudah stabil, makanya obat itu ditaruh di bagian paling bawah. Karena obat itu biasanya diberikan pada pasien-pasien dengan kondisi gaduh gelisah. Oke, itu alasannya sama yang disebutkan sama kakaknya tadi. Biasanya kalau TAK itu nggak bisa langsung datang ucuk-ucuk pasienmu TAK itu nggak bisa. Melalui beberapa hari, bahkan seminggu 2 minggu baru bisa diikutkan TAK menunggu kondisinya stabil dulu. Kemudian ini untuk RPK dan PK namanya stimulasi sensori persepsi, tapi ya sesinya beda-beda loh ya. Yang halusinasi ya khusus halusinasi. Ini yang PK atau RPK ini seperti ini. Mengenal perilaku kekerasan, mencegah perilaku kekerasan dengan cara fisik, kemudian dengan cara patuh minum obat, mencegah perilaku kekerasan dengan kegiatan asertif, kemudian yang terakhir dengan kegiatan ibadah. Itu 5 sesi untuk PK dan RPK. Kemudian untuk harga diri rendah dan resiko bunuh diri itu identifikasi aspek positif dan latih aspek dan kemampuan positif. Karena mereka ini berangkat gara-gara ketidakmampuan dia dalam apa ya namanya ya menyelesaikan tugas-tugasnya di kehidupannya, makanya dia itu pengen mengakhiri hidupnya dan biasanya mereka tuh direndahkan atau mungkin dikucilkan. Makanya kita lebih ke identifikasi aspek positif dan melatih aspek dan kemampuan positif tersebut untuk meningkatkan harga diri mereka. Kemudian itu cuma 3 sesi sama kayak orientasi di pengenalan orang, tempat sama waktu. Kemudian kalau di isolasi sosial, menarik diri dan HDR ini jadi ada lagi ya. Selain yang tadi itu juga bisa kita lakukan sensorinya itu lewat mendengarkan musik, menggambar, nonton TV atau nonton video, itu bisa. Ya. Oke, sudah itu. Itu adalah TAK, Kak. TAK dari apa sih namanya? Pasien-pasien dengan gangguan jiwa yang perlu teman-teman hafalkan. Waham itu TAK apa? Halu itu TAK apa? Kayak gitu. Nanti kalau semisal mau menghafalkan dari persesinya itu apa aja, monggo. Ya, lebih baik seperti itu. Kalau mau dihafalkan, monggo. Kalau enggak, ya enggak apa-apa.
Tapi jarang keluar sih untuk TAK yang sampai mendetail dia itu sesi ketujuh apa gitu jarang. Paling ditanya ini TAK ini untuk apa? TAK ini untuk halu atau untuk waham ataupun yang lain gitu. Arahnya ke sana biasanya. Oke, ini tadi udah. Dan kalau TAK relaksasi itu contohnya apa? Yang mana TAK relaksasi? Tadi yang di opsi. Pemanis buatan kakak Kak Ono. Aku bingung mau tak tulis apa ya wes tulis aja relaksasi. Kalau option Ukom kan 5 ya, nggak bisa 4. Jadi ngawur itu satunya ya nggak anak Kak. Yang ada cuma ini. Oke. Nah ini. Ini teknik komunikasi. Nanti ada materinya juga, nanti tak tunjukin habis ini ya. Seorang perawat sedang melakukan interaksi dengan pasien. Saat di tengah pembicaraan, pasien mengatakan, "Suster, saya melihat ada kuntilanak lagi beli es krim di luar." Lalu perawat mengatakan, "Ah, Bapak ada-ada aja. Kuntilanak itu tidak bisa beli es krim." Apakah teknik komunikasi yang digunakan oleh perawat tersebut? Forcing duct, exploring, focusing, silent, ataukah giving recognition? Exploring, apa yang dieksplor di situ? Ayo apa yuk? Apa yuk? Kalau kata-katanya ah, Bapak ada-ada saja. Kuntilanak itu tidak bisa membeli es krim. Itu menunjukkan keraguan-raguan atau tidak? Hmm? Menunjukkan keraguan-raguan atau tidak? Ragu-ragu. Ragu-ragu. Berarti ragu-ragu tuh yang mana dong? Coaching top. Kira-kira aja dari artinya. Kira-kira yang mana yang paling cocok? Ayo. Mungkin Anak. nurse. Coaching dog. Yakin? Coaching dub. Oke. Ayo, apalagi? Cukup? Cara A sama Oke. E, nurse. Loh, no kok milih 2, salah satu. Mau. Ayo, yang mana? Ayo. Gak iso. Atau ini ragu-ragu. Skip, nurse. Thailand, Skip. Thailand, Mas aja nurse. Oke, pas Thailand. ya. Jadi jawabannya adalah forcing duct atau menyelipkan keraguan-raguan. Ya, memang sengaja nggak tak kasih artinya. Nanti tahu langsung dong ya. Forcing duct itu menyelipkan keraguan-raguan. Contohnya ini dia bilang, ah Bapak itu ada-ada aja. Kuntilanak nggak bisa beli es krim. Ya, itu adalah cara untuk kita mematahkan halusinasi yang dia lakukan. Nah, teknik komunikasi itu ada banyak sekali teman-teman. Saya buka materinya ya. Nanti tolong disalin di kertasnya ya, biar nanti bisa mudah dihafalkan. Di belakang dia itu materinya di belakang. Sini tahap komunikasi. Tahap mana ya? Ini cemas kelewatan sih, sorry. Nah, enak. Nah, ini nih. Teknik komunikasi terapeutik yang pertama adalah di mana kita konsentrasi mendengar tanpa menambahkan kegiatan nonverbal yang lainnya. Kalau yang mendengar pasif itu kita dengerin sambil kayak ngasih respon, ya, 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 ya. Oh, nah itu namanya mendengar pasif. Kalau penerimaan itu kita menerima informasi yang diberikan oleh pasien dan kita setuju dengan pernyataan mereka. Itu penerimaan. Kalau klarifikasi ataupun validasi itu menanyakan pada klien terhadap apa yang tidak dia mengerti atau yang tidak dimengerti oleh perawat. Contohnya ya, pasiennya bilang, "Saya ini lebih baik mati, nurse, daripada saya hidup. Soalnya keluarga saya suka kalau saya mati."
Nah, itu kan kayak ambigu ya. Maksudnya gimana nih, kok bisa keluarganya suka kalau dia mati? Tinggal kita validasi. Ibu, tadi ibu kan bilang, katanya keluarganya ibu itu lebih suka kalau ibu meninggal. Itu kira-kira kenapa ya, Bu ya? Maksudnya gimana ya, Bu? Boleh diceritakan? Nah, itu namanya klarifikasi atau validasi. Kemudian focusing. Nah, focusing ini digunakan ketika teman-teman mendapatkan pasien yang susah untuk diarahkan pembicaraannya. Misalnya kita nanyanya hari ini makan apa? Dia jawabnya tadi malam saya tidur di musola. Nah, itu kan nggak nyambung. Nah, itu tolong difokuskan, itu diarahkan biar apa? Biar tujuan dari percakapan kita itu bisa terpenuhi. Itu namanya focusing. Kemudian ada observasi. Observasi itu adalah kegiatan mengamati klien, di mana kegiatan ini dilakukan sedemikian rupa sehingga klien tidak menjadi malu ataupun marah. Nah, kapan kita melakukan observasi? Observasi itu bisa teman-teman lakukan pada pasien-pasien ISOS yang belum bisa kalian ajak untuk komunikasi. Ya, mungkin teman-teman pernah merasakan bagaimana susahnya untuk menembus pasien-pasien ISOS. Nah, kalau nggak bisa diajak komunikasi, ya kita amati dari jauh aja perilakunya seperti apa. Itu teknik komunikasinya observasi. Kemudian menawarkan informasi. Nah, menawarkan informasi itu menyediakan tambahan informasi dengan tujuan untuk mendapatkan respon lebih lanjut. Contohnya, semisal pasien ini lagi ngajak diskusi sama kita ya, terus dia nanya, nah terus kita kasih tahu. Nah, itu namanya menawarkan informasi. Kemudian diam. Diam itu adalah teknik yang paling baik di mana kita itu memberikan lawan bicara kita untuk mengeluarkan unek-uneknya ataupun menyampaikan apa yang dia rasakan, itu namanya diam. Kemudian ada asertif di mana kita itu menyampaikan pendapat kita dengan tetap menghargai hak orang lain. Jadi menyampaikan dengan cara yang baik-baik itu namanya asertif. Kemudian menyimpulkan. Nah, menyimpulkan ini juga penting, dari satu topik ke topik yang lain tuh harus disimpulkan agar kita tahu nih ujung dari pembicaraannya ini apa. Itu namanya menyimpulkan. Kemudian ada giving recognition atau memberikan penghargaan atau memberikan pengakuan. Misalnya pasienmu ini pasien DPD yang awalnya tuh rambutnya acak-acakan, hari itu dia rapi. Kita bilang, waduh, ibu hari ini cantik sekali, rambutnya rapi. Nah, itu namanya memberikan pengakuan atau penghargaan atau giving recognition. Kemudian offering self atau menawarkan diri. Contohnya semisal ada pasien yang tiba-tiba termenung di ujung sendirian. Terus kita datang, Bu, boleh saya temanin di sini? Atau boleh saya duduk di sini? Itu namanya offering self. Kemudian offering general leads atau memberikan petunjuk umum, itu contohnya dia lagi asik cerita, terus kita arahkan, terus Bu, jadi gimana Bu? Oh gitu, terus abis itu ngapain? Nah, itu namanya offering general leads. Kemudian giving broad, mau coba ya Angel, memberi pertanyaan terbuka. Contohnya kalau kita ketemu pagi hari sama pasien setelah mereka istirahat, kita ketemu paginya, kita tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Gimana tidurnya semalam? Nah, itu namanya memberikan pertanyaan terbuka. Kemudian placing the time in the time, alias di mana kita itu mengurutkan atau merunutkan kejadian. Jadi biar apa yang dia ceritakan itu runtut ataupun runut ya. Itu namanya placing the time in the time. Kemudian ada encourage comparison atau mendukung perbandingan, di mana ini dilakukan ketika pasien itu mencoba untuk membandingkan, mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, terus kita coba nanya, pernah nggak ngalamin hal yang sama? Misalnya dia masuk ke rumah sakit jiwa gara-gara putus cinta. Terus kita tanya, ini putus cinta yang pertama kali? Atau pernah sebelumnya mengalami putus cinta? Terus yang dulu putus cinta gimana? Nah, itu namanya dibandingkan. Kenapa dulu putus cinta kamu nggak kayak gini, kok sekarang kayak gini? Apa memang perbedaannya? Nah, itu namanya encourage comparison. Kemudian restating atau mengulang, di mana itu coba diulang kembali pernyataan yang diberikan oleh pasien. Misalnya bilang, tadi ya, ibu saya tuh ninggalin saya pada saat umur saya 5 tahun. Nah, itu kan pernyataan dari pasien. Kita tinggal ulang lagi. Ibu tadi bilang ya, kalau ibunya meninggalkan ibu pada saat usia 5 tahun. Itu ibu dapat cerita dari mana? Nah, itu diulang kembali terus dieksplor. Nah, itu namanya restating. Dan yang terakhir, ini bukan terakhir, ada lagi nanti kayaknya.
Reflecting. Reflecting itu refleksi, di mana ketika pasien nanya, kenapa ya sus saya kok kayak gini? Kenapa ya sus saya kok disakiti terus sama pasangan saya? Nah, itu tinggal kita kembalikan lagi. Menurut ibu, kira-kira apa yang menyebabkan ibu bisa terus-menerus disakiti oleh laki-laki? Nanti akhirnya apa? Dia akan merefleksikan, oh iya ya, karena saya tuh terlalu bucin, atau terlalu ini, terlalu itu. Itu berarti dia yang mencari tahu salahnya dia apa, itu namanya refleksi. Bukan kita yang mengkoreksi, tapi dia sendiri yang cari tahu. Dengan cara kita pancing kayak gitu tadi. Kita kembalikan pertanyaan dia. Kemudian ada presenting reality. Ya, itu menyediakan informasi dengan perilaku yang tidak menilai. Contohnya saya tidak mendengar seorang pun bicara. Contohnya ini biasanya pasien halusinasi ya. Tadi itu ada kuntilanak beli es krim. Enggak ada yang jualan es krim, enggak ada kuntilanak juga. Itu namanya presenting reality. Kemudian forcing dub. Tadi kalau semisal eh tadi kuntilanak beli es krim, bisa-bisa aja sih Pak, ada-ada aja. Nah, itu namanya forcing dub. Kemudian kalau eksplorasi ini juga yang paling penting di teknik komunikasi, di mana ketika kita menggunakan teknik ini, kita bisa mendapatkan data yang sangat-sangat banyak, karena pasien itu akan lebih cenderung terbuka untuk menceritakan apa yang dia alami. Oke, itu gimana? Panas? Hafalannya banyak ya. Makanya tadi aku bilang kan, gampang kok jiwa itu. Cuma hafalannya aja yang berat ya. Hafalannya banyak sekali, makanya dicicil dari sekarang. Semangat ya. Kita lanjut. Jadi jawabannya adalah forcing duck. Karena menyelipkan keraguan-raguan dengan pernyataan yang diberikan oleh pasien. Percaya teman-teman, ketika teman-teman lakukan repetisi dan pengulangan berkali-kali, materi tersebut itu nggak ada tandingannya. Langsung hafal nanti ya. Baca 10 kali, hafal nanti. Kita lanjut nomor 9. Pasien Tuan L, 44 tahun, mengaku sebagai Raja Mataram ke-10. Saat dilakukan pengkajian, pasien mengatakan ingin membuat rakyat Jawa sejahtera. Apa yang harus perawat lakukan pada pasien tersebut? SP-nya. Apa yuk? Dek, nurse. Apa? MK-nya apa pasien? J. Nurse. Kebesaran. Benar. MK-nya apa MK-nya? Kanya Waham, nurse. besaran nurse. Paham, nurse. Paham. Oke, terus berarti membantu orientasi. Orientasi realita. Oke, good. Karena pasiennya adalah pasien waham. Waham apa ini, Kak? Kebesaran. Waham Besaran. kebesaran. Ya, karena dia mengaku sebagai raja. Oke, good. Lanjut. Ini adalah rentang respon marah. Seorang siswa SD saat kemarin sekolah dipukul oleh temannya, namun dia hanya diam saja. Saat ini dia tidak mau berangkat sekolah. Rentang respon apakah yang terjadi? Asertif, frustasi, pasif, agresif, pasif, atau amuk? Frustasi. Pasif. 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 Nah, tidak mampu mengungkapkan perasaan. Kenapa kok pasif? Alasannya apa? Hanya diam ketika dipukul temannya. Itu ayo apa yuk? Kira-kira Frustasi. cocoknya mana ya? Frustasi itu yang kayak gimana sih, Kak? Cuman bisa menangis tanpa mengungkapkan perasaan. Tanda-tandanya apa? Menangis terus-menerus. Oke, bisa. Terus apa lagi? Menarik diri. Terus apa lagi? Apa lagi? Orang Menyalahkan diri frustasi itu sendiri. bisa
bisa ini nggak? Bisa sampai marah-marah nggak? Bisa. Frustasi itu Bisa, Nurse. bisa ya. Jadi kalau frustasi itu sebetulnya dia bisa mengungkapkan, Kak. Dia masih bisa mengungkapkan perasaannya. Cuma dia ini kayak merasa tertekan atau terhambat ketika menyampaikannya. Itu frustasi. Kalau pasif itu wes bodoh amat, bahasa kasarnya gitu. Orangnya itu bodoh amat kalau pasif itu. Kenapa? Dia itu wes males untuk berkonflik alias menghindari konflik dan dia itu mengekspresikan kemarahannya dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang kebalikan. Contohnya apa? Contohnya dia ini kan dipukul, pas dipukul dia diam aja toh. Terus akhirnya apa? Dia nggak mau berangkat sekolah. Berarti itu namanya apa? Pasif gitu. Ya. Nah, ini rentang respon marah. Rentang respon marah itu asertif, frustasi, pasif, agresif, amuk. Kalau asertif ini jarang dilakukan oleh manusia ya. Jarang sekali. Karena marahnya itu diungkapkan tanpa menyakiti orang lain. Misalnya aku nggak suka loh ya kamu pukul, jarang. Dipukul ya dipukul balik. Itu namanya manusia. Kalau asertif ini jarang dipakai. Kalau yang frustasi itu kegagalan mencapai tujuan, tidak realitas atau terhambat. Tadi dia mau menyampaikan rasa amarahnya itu kayak merasa tertekan, terus akhirnya apa? Nggak disampaikan. Tapi lama-kelamaan di rumah dia bisa marah nggak? Bisa. Tapi bukan pada orang yang bersangkutan gitu loh. Kalau frustasi itu gitu. Jadi marahnya itu bukan pada orang yang bersangkutan. Yang mukul dia itu bukan yang dimarahin, tapi yang orang lain yang di rumah. Itu yang biasanya dimarahin sama orang-orang frustasi. Kalau yang pasif itu lanjutannya dari frustasi karena dia gagal untuk mengungkapkan perasaan dengan baik, akhirnya dia ini cenderung menarik diri, tidak mau berinteraksi ataupun melakukan tindakan-tindakan yang memperlambat ataupun berkebalikan dengan yang biasanya dia lakukan. Contohnya harusnya sekolah, dia nggak mau sekolah. Contohnya dia di sekolah tuh dibully, akhirnya dia nggak mau masuk kelas. Itu namanya pasif. Kalau agresif itu yang tadi saya ceritain, kalau dipukul ya dipukul balik. Sorry, itu amuk. Kalau agresif itu kalau dipukul, dia mau mukul, tapi belum sampai mukul ya. Agresif itu belum sampai ada kontak fisik. Jadi cuma kayak, wah, tak pukul kamu ya, tak pukul kamu. Masih ada niatan untuk memukul, tapi belum dipukul. Itu agresif. Tapi kalau dipukul, kamu mukul, itu namanya amuk. Gitu. Itu adalah rentang respon marah. Nah, teman-teman kira-kira kalau lagi marah ada di mana? Dinilai sendiri-sendiri ya. Kalau asertif jarang sih. Asertif jarang dipakai. Kecuali orang yang memang kesabarannya setebal uang ratusan ribu. Kalau yang tipis tisu nggak dipakai asertif ya. Nggak iso. Kita lanjut. Nah, ini juga sering keluar nih, Kak. Ini banyak teorinya. Nanti habis ini tak munculin ya. Nomor 11. Seorang anak usia 7 tahun mendapatkan nilai jelek di pelajaran matematika. Saat ditanya oleh ibunya, dia mengatakan kalau tidak sempat mengerjakan soal yang lainnya karena kehabisan waktu. Mekanisme ego apa yang dilakukan anak tersebut? Displacement, supresi, rasionalisasi, regresi, ataukah introyeksi? Rasionalisasi. Alasannya? Mengatakan kehabisan waktu dan itu rasional sih, Nurse. Nyari alasan gitu ya, Kak ya. Yang lainnya? Selain rasionalisasi? Ayo, apa? Pas? C, oke, kita bahas ya. Jadi jawabannya betul, yaitu rasionalisasi alias mencari alasan untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Ini nilainya jelek, diomelin sama di rumah. Terus dia bilang, aku tuh nggak sempet ngerjain, soalnya habis waktunya, soalnya susah. Ini itu namanya rasionalisasi. Nah, ini ya, alasan dari segelintir 5 poin ini. Waduh, setengah jam lagi udah nomor 11 ya. Nah, displacement itu adalah di mana melampiaskan emosi pada objek atau individu yang kurang berbahaya. Contohnya ya, displacement itu misalnya tadi dimarahin sama gurunya di sekolahan, pas di sekolahan dia nggak bisa marah, tapi nyampe rumah dia marah-marah sama ibunya. Itu namanya displacement. Kalau regresi itu merupakan mekanisme pembelaan ego yang kembali ke tingkat perkembangan yang terdahulu. Pada intinya,
kita kan nggak ujuk-ujuk lahir langsung gede ya, dari kecil dulu sampai gede. Nah, pas waktu kita saat kecil itu kan ada beberapa aspek perkembangan yang akan kita lewati, misalnya menangis, kemudian manja, itu kan kita lewati. Nah, itu ketika kita dewasa, ketika kita mengalami masalah, itu kita bisa kembali ke fase-fase tersebut. Misalnya ya, kita diputus cinta nih, nangis seperlunya aja kalau orang dewasa, tapi ada yang nangisnya sampai berhari-hari terseduh-seduh, itu namanya regresi. Ataupun yang awalnya dia itu ketika sehat itu dia mandiri, tiba-tiba pas waktu sakit itu manja apa-apa, ataupun bahkan semuanya itu harus dilayani, itu regresi. Jadi kembali ke titik perkembangan terdahulu. Ataupun bahkan teman-teman, orang dewasa itu masih ada yang ngompol, itu namanya regresi. Ya. Kemudian ada introyeksi. Introyeksi itu adalah sebuah bentuk mekanisme defensif ketika mengambil pendapat tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain tentang kondisinya. Jadi semisalnya ya, misalnya kita lagi punya teman nih. Nah, teman kita ini butuh solusi dari masalahnya. Kita itu ngasih solusi ke dia, itu nggak sesuai dengan apa yang dia alami. Ataupun nggak sesuai dengan kondisinya. Itu namanya introyeksi. Kemudian rasionalisasi itu tadi cari-cari alasan untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Tadi nilainya jelek, bilangnya waktunya kurang. Ataupun mungkin dia nggak naik kelas gara-gara gurunya aja yang nggak suka sama dia. Itu namanya rasionalisasi. Kemudian ada supresi. Supresi itu mengesampingkan hal-hal yang tidak penting demi hal-hal yang penting. Ini biasanya kita lakukan ketika misal kita lagi ada dua hal yang harus dikerjakan. Misalnya ya, misalnya aku nih ada jadwal nge-Zoom sama nanti semisal ada arisan perumahan gitu ya. Karena saya sudah ada tanggung jawab ke teman-teman untuk nge-Zoom ya, saya nggak ikut itu arisan. Ataupun ikut tapi nitip. Nah, itu namanya supresi. Jadi memprioritaskan mana yang penting daripada hal-hal yang tidak penting, itu supresi. Untuk mekanisme ego yang lainnya, ada PDF-nya teman-teman, nanti tolong dibuka. Di sana sudah ada contohnya masing-masing, dan itu sudah dirangkum juga. Banyak sekali, kalau nggak salah ada 15 atau 16-an gitu. 16 mekanisme ego. Monggo nanti dirangkum dan dipelajari ya. Soalnya kalau tak jelaskan sekarang, sepertinya saya akan kehabisan waktu. Ini nomor 11 sudah kurang 30 menit lagi. Ya, nanti kita kapan-kapan bahas untuk mekanisme ego yang lainnya. Atau nanti teman-teman boleh baca sendiri juga nggak apa-apa. Kita lanjut nomor 12. Ini proses pikir. Seorang laki-laki 55 tahun sedang bicara dengan perawat di sudut ruangan. Saat di tengah-tengah pembicaraan, pasien tiba-tiba terhenti dan beberapa saat melanjutkan percakapannya kembali. Apakah proses pikir yang digunakan oleh pasien tersebut? Sirkumtansial, flight of idea, kehilangan asosiasi, tangensial, ataukah blocking? Blocking. Oke, ada jawaban yang lain enggak? Blocking. Blocking. Apa? Ada jawaban yang lain? Oke, kita bahas ya. Jawabannya adalah betul, blocking ya. Jadi ini 1 sampai 6 ini adalah proses pikir di mana yang pertama ada sirkumtansial. Sirkumtansial itu apa sih, Kak? Sirkumtansial itu adalah pola pembicaraan yang berbelit-belit tapi nyampai pada tujuan. Itu sirkumtansial. Kalau tangensial itu pembicaraan yang berbelit-belit tapi tidak sampai pada tujuan. Jadi kebalikannya ya antara sirkumtansial dan tangensial. Kemudian kehilangan asosiasi. Nah, kehilangan asosiasi itu pembicaraan yang tidak ada hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dan klien tidak menyadarinya. Kemudian flight of idea. Flight of idea itu adalah pembicaraan yang meloncat-loncat dari satu topik ke topik yang lainnya yang masih yang tidak logis dan tidak sampai pada tujuan. Itu flight of lompat gitu ya. Jadi nggak nyampe ya, itu flight of idea. Kemudian ada blocking. Nah, blocking itu adalah pembicaraan yang terhenti tiba-tiba di tengah-tengah pembicaraan dan dilanjutkan kembali. Jadi kayak aku lagi ngejelasin terus tiba-tiba aku diem. Terus aku ngomong lagi. Nah, itu kemungkinan antara nurse citanya lagi minum atau nurse citanya lagi blocking.
ya. Kemudian ada perseverasi. Nah, perseverasi itu adalah pembicaraan yang diulang berkali-kali. Jadi kalau dia ngomong itu nggak cukup sekali, bolak-balik, 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 itu namanya perseverasi. Dihafalkan ya, sirkumstansial, berbelit-belit tapi sampai, tangensial, berbelit-belit tapi tidak sampai, kehilangan asosiasi, itu pembicaraannya tidak ada hubungannya, flight of idea, lompat-lompat, blocking, berhenti di tengah-tengah tapi lanjut, kalau perseverasi diulang-ulang. Oke, cara ngapalinnya kayak gitu, ataupun lebih disingkat lagi, monggo sesuai teman-teman aja. Ini jawabannya adalah blocking karena tiba-tiba terhenti dan melanjutkan percakapannya kembali. Oke, kita lanjut. Nomor 13, diagnosa. Ini kira-kira yang mana? Ayo, ayo, ayo. Apa yuk? RPD. Aduh, astagfirullahaladzim. RPD, why. Milih RPD-nya kenapa? Pasien mengatakan mau mati saja. Sudah masuk ke ancaman bunuh diri. Oke, good. Jadi jawabannya adalah betul, RPD. Kenapa? Karena sudah ada ancaman bunuh diri. Kak, terus itu tadi bilang gini, Kak. Menurut keluarganya, klien sempat memukul orang-orang di sekitarnya. Itu masuknya apa? PK. Perilaku kekerasan, Perilaku Nurse. kekerasan. Kenapa nggak diambil? Itu hanya data sebelum datang pasien. Ya, good, pinter ya. Karena itu data sebelumnya, Kak. Bukan data yang kita hadapi pada saat pasien datang di IGD. Good ya. Karena itu data pas waktu di rumah. Yang kita dia malah bilang mau mati ya, wes berarti RBD. Ingat ya, keperawatan jiwa itu fokus hasil pengkajian here and now. Yang lain abaikan. Kalau semisal here and now-nya ada banyak, tinggal lihat mana data yang paling dominan dan mana data yang paling berbahaya yang harus segera ditangani daripada diagnosa lain. Konsepnya sama kayak KMP. Oke, lanjut 14. Diagnosanya apa ini? Gampang, ayo. Halusinasi Halusinasi, pendengaran. Nurse. Gangguan sensori persepsi halusinasi. Kenapa halusinasi? Soalnya di datanya dia mendengar suara bisikan. Oke, terus habis Terus itu habis itu ada dia melihat di pojok ruangan. melihat di pojok ruangan, kemudian masih mendengar bisikan, itu berarti halusinasi ya. Good, jawabannya adalah A, halusinasi. Kita lanjut. 15, ini adalah afek. Ya, jadi kayak proses pikir, afek, itu namanya pengkajian jiwa, ya teman-teman ya. Seorang perempuan usia 30 tahun dirawat di RSJ sejak 2 minggu yang lalu. Berdasarkan observasi pasien tersebut saat dikaji tentang kehidupannya tidak menunjukkan ekspresi apapun meskipun menceritakan hal yang menyedihkan. Apakah afek yang dialami pasien pada kasus Datar, Nurse. Tumpul. datar atau tumpul? Tidak menunjukkan Datar. ekspresi apapun loh ya. Datar. Datar, Datar, Nurse. yakin. Datar, Nurse. Yakin datar, nggak lengkung? Enggak? Enggak, Kak. Ya, jawabannya adalah betul, datar ya. Jadi ini adalah afek, ada 4 macam, yaitu datar, tumpul, labil, dan tidak sesuai. Datar itu adalah tidak ada perubahan roman muka pada saat ada stimulus yang menyenangkan ataupun menyedihkan. Kalau tumpul itu hanya bereaksi bila ada stimulus emosi yang kuat. Kalau labil itu emosi yang cepat berubah-ubah. Jadi awalnya nangis, tiba-tiba ketawa, itu labil. Dan yang terakhir adalah tidak sesuai, di mana emosi yang tidak sesuai dan bertentangan dengan apa yang diceritakan. Misalnya nih, dia cerita bahagia, dia malah nangis. Cerita yang sedih malah ketawa-ketawa. Ya, itu namanya tidak sesuai. Oke.
Ini afek ya, Kak. Ini ngapalinnya cuma dikit kalau afek. Nomor 16. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dibawa keluarga ke unit gawat darurat Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dengan keluhan ketawa-ketawa sendiri, teriak-teriak sejak 3 hari yang lalu. Pada saat dikaji, klien tampak menyendiri di pojok ruangan, tidak mau bicara dengan pasien lainnya. Intervensi keperawatan untuk pasien tersebut apa? Mungkin mengajarkan berkenalan dengan orang lain, Nurse. Isos. Ayo. Dia Iya, ISOS. ISOS tuh yang mana dulu? mengajarkan keuntungan dan kerugian berkenalan dengan orang lain. Ingat ya, kalau jiwa itu runut ya, SP-nya runut. Anu, Ayo, kalau ISOS yang mana berarti? Nurse. A atau B? Mengajarkan keuntungan dulu dan kerugian baru mengajarkan berkenalan. Ya, good. Pasien-pasien ISOS itu betul ya. Jadi kalau pasien ISOS itu jangan langsung mengajarkan berkenalan, tapi mereka tuh kenapa sih kok nggak mau kenalan sama orang gitu ya. Nah, itu yang perlu kita kaji. Terus kita kasih tahu keuntungan dan kerugiannya kalau kamu nggak kenalan ataupun nggak berinteraksi sama orang itu apa. Nah, itu SP1. Kemudian baru diajarkan berkenalan dengan perawat, kemudian latih dengan 2-3 orang, SP3, 4, 5, SP4 lebih dari 5 orang, dan yang terakhir kita evaluasi untuk latihan komunikasinya, latihan kenalannya seperti apa. Ini SP yang terbaru ya, untuk isolasi itu kayak gini. Tapi untuk yang SP1-nya sama sih, untuk mengajarkan keuntungan dan kerugian, kemudian mengajarkan cara berkenalan, cuma ini loh nominal orangnya nih, SP2 2-3 orang, SP3 4-5 orang, SP4 lebih dari 5 orang, yang terakhir dievaluasi. Itu yang ISOS, tapi rata-rata ISOS tuh nggak nyampe bawah-bawah gini, rata-rata cuma di atasnya aja. Teman-teman harus bisa bedain kapan mengajarkan berkenalan ataukah mengajarkan keuntungan dan kerugian kalau tidak berinteraksi. Tergantung dia itu nyampe di mana SP-nya, gitu ya. Nomor 17. Nah, ini RPK ya, kalau nggak salah. Iya. RPK atau PK. Kira-kira yang mana nih? Dia udah diajarin minum obat yang baik dan benar, habis itu ngapain? Kemarin itu muncul. Memukul bantal. Mosok habis minum obat kok mukul bantal, balik dong. Cara spiritual. Ayo. Spiritual tuh nomor 4 atau nomor 3? Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Benar. Secara Dari verbal yang baik. Secara verbal yang baik. Iya, jawabannya adalah D, yaitu verbal yang baik. Nah, ini SP-nya dari RPK, teman-teman ya. Yang pertama adalah membina hubungan saling percaya, mengidentifikasi penyebab marah, tanda dan gejala yang dirasakan, kemudian perilaku kekerasan yang dilakukan itu apa aja, akibatnya apa, dan cara mengendalikan perilakunya. Yang pertama adalah dengan tarik nafas dalam dulu, baru pukul bantal. Mereka satu paket kalau yang baru. Kalau yang lama, dulu tuh TND sama pukul bantal tuh beda ya. Sekarang satu paket. Kemudian yang kedua adalah minum obat. Yang ketiga itu dengan cara sosial verbal. Contohnya menolak dengan baik, meminta dengan baik, mengungkapkan perasaan dengan baik. Itu yang SP3 dan SP4 itu membantu melatih, mengendalikan perilaku kekerasan secara spiritual dengan cara beribadah dan berdoa. Seperti itu, teman-teman. Ya, diapalin ya untuk SPRPK-nya ya. Tadi itu nyampe diminum obat, jadi nggak mungkin pukul bantal. Naik lagi berarti kalau pukul bantal. Berarti di bawahnya, yaitu secara sosial verbal, dan yang terakhir baru spiritual. Oke, kita lanjut. 18. Seorang pasien dibawa ke RS karena putus cinta. Saat dikaji, pasien marah-marah, matanya melotot, dan membanting semua barang yang ada di sekitarnya. Apakah tindakan yang harus dilakukan perawat pada kasus di atas?
Melakukan melakukan restraint. Melakukan restrain. Kenapa harus di-restrain? untuk Karena mengamankan dia sudah mulai membanting semua barang yang ada di sekitar, takut melukai dirinya atau orang lain. Oke. Melakukan restrain untuk mencegah agar tidak mencederai diri dan mencederai orang-orang di sekitarnya, ya. Betul sekali Kak ya. Jawaban adalah itu. Nah, nanti saya tunjukkan SP marah ya, habis ini aja. Sekalian kita selesaiin soalnya, kita masuk ke SP marah. Kok SP marah? SP berduka, sorry. Nomor 19. Seorang perempuan usia 18 tahun dibawa ke IGD Rumah Sakit Jiwa. Keluarga pasien mengatakan sudah 2 minggu pasien sering diam sendiri di kamar, tidak mau makan, diam dengan tatapan mata yang kosong, dan mengatakan malu karena tidak bisa lolos senam PTN. Manakah tindakan pertama yang harus dilakukan oleh perawat? nurse pasien mengalami HDR. Pasien mengalami HDR, oke. Yang lain? Ayo, alasannya apa? Ya Kak, kenapa Kak? Kenapa ngambilnya HDR? Kenapa ngambilnya Masih ada HDR? Hmm? mengatakan malu. Kenapa Pak? Kenapa Kak? Karena Mengatakan tatapan malu. matanya kosong, mengatakan malu. Itu jatuhnya adalah HDR. HDR. Ya, kalau HDR berarti A, ya. Di mana SPHDR itu adalah identifikasi kemampuan yang dimiliki, kemudian latih kegiatan yang di list tadi ya, kemampuannya apa aja, latih kegiatan kedua, ketiga, dan keempat. Jadi pas waktu SP1 itu setelah kamu identifikasi kemampuan positif, langsung latih di kegiatan pertama, pertemuan kedua, kegiatan kedua, dan selanjutnya. Itu namanya HDR. Ya. Kemudian ini terakhir, habis itu kita masuk ke materi ya. Jawabannya apa kira-kira? Ayo, apa ini jawabannya yuk? A. Paham kebesaran. Pasien Hmm? waham. Tidak mendukung, membantah. A. Tidak mendukung atau membantah wahamnya. Data wahamnya mana, Kak? Pasien yang dikatakan waham itu datanya yang mana? Mengatakan bahwa ia adalah Mengatakan ia adalah CPNS CPNS yang sukses. katakan berulang-ulang. Terus habis itu dia ini masuknya waham. Waham. Jadinya kita tidak mendukung dan membantah wahamnya. Oke, good. Ya, itu berarti masuknya tetap sama kayak orientasi realita. Ya, betul. Jawabannya karena ini pasiennya adalah pasien waham, maka kita tidak membantah dan tidak mendukung, tapi kita orientasikan dia kembali ke realita yang ada. Itu namanya pasien waham. Sekarang tak buka anu materi. Yang belum tadi diagnosa apa, Kak? Jiwa yang belum tak bahas tadi apa ya? RBD. RBD. Oke, bentar ya. RBD, RBD. RBD udah sayang. Udah nggak sih? Udah nggak? Berduka belum Kak? Berduka, oke. Ini halusinasi tadi udah. Pokok-pokoknya aja ya, halusinasi. Berduka, harga diri rendah. Oke, harga diri rendah. Bentar, Kak. Di belakang ini. Ini DPD juga belum ya. Oh ini. Oh ini apa ini? Oh ini waham. Bentar. Ini ISOS.
Ini apa iki? RPK. Halusinasi. Ayo. Paham. DPD dulu ya. Defisit perawatan diri. Nah, defisit perawatan diri itu adalah sebuah keadaan di mana seseorang ini mengalami kelainan dalam kemampuan melakukan ataupun menyelesaikan aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri. Apa aja itu? Kayak makan, minum, mandi, cebok, dan lain-lain. Subjektifnya, pasien merasa lemah, malas untuk beraktivitas, dan merasa tidak enak. Objektifnya, rambutnya kotor, acak-acakan, badan dan pakaian kotor, bau, mulut dan gigi bau, kulit kusam dan kotor, kukunya panjang, tidak terawat, itu di DBD. Kemudian strategi pelaksanaannya untuk individu, SP1-nya adalah mendiskusikan pentingnya kebersihan diri, cara-cara merawat diri, dan melatih pasien tentang cara-cara perawatan kebersihan diri. Untuk SP2-nya adalah melatih cara berhias. Untuk laki-laki itu berpakaian, menyisir, dan mencukur. Kalau perempuan, menyisir, rambut, dan berhias. Kemudian SP3-nya adalah melatih cara perawatan diri, yaitu BAB dan PAK. Dan yang keempat adalah melatih cara perawatan diri, yaitu makan. Oke, itu DPD, terus ini RBD tadi sudah kita bahas. Mungkin harga diri habis ini kayaknya. Bentar ya. Oh, gangguan citra tubuh juga belum ya. Gangguan citra tubuh adalah perubahan persepsi tentang penampilan, struktur, dan fungsi individu. Tanda gejalanya, yang pertama adalah mengungkapkan kecacatan atau kehilangan bagian tubuh, kemudian tidak mau mengungkapkan kecacatan atau kehilangan, mengungkapkan perasaan negatif tentang perubahan tubuh, mengungkapkan kekhawatiran pada penolakan atau reaksi orang lain, dan mengungkapkan perubahan gaya hidup. Untuk objektifnya yaitu kehilangan bagian tubuh, fungsi dan struktur tubuh berubah atau hilang, menyembunyikan atau menunjukkan bagian tubuh secara berlebihan, menghindari melihat atau menyentuh bagian tubuh, fokus berlebihan pada perubahan tubuh, adanya respon nonverbal terhadap perubahan dan persepsi tubuh, contohnya kayak misal tidak mau melihat, tidak mau nyentuh, itu masuknya ke situ. Fokus pada penampilan dan kondisi masa lalu, jadi saat ini tuh kayak sebagai apa ya namanya ya musibah yang besar untuk mereka pasien-pasien dengan gangguan citra tubuh, dan pastinya karena adanya gangguan pada citra tubuhnya hubungan sosialnya pun mulai berubah. Pohon masalahnya dari kehilangan anggota tubuh, GCT, kemudian ke HDR ya. Kemudian ini SP-nya mengidentifikasi tentang persepsi citra tubuhnya saat ini, SP2-nya mengidentifikasi korelasi perubahan penampilan fisik dengan harga diri, dan SP3-nya adalah meningkatkan kegiatan klien sesuai dengan kondisi toleransinya, ya, sesuai dengan kemampuan pasiennya. Oke, ini nggak usah, nanti jawab sendiri ya. Kita lanjut dulu, ini tahap-tahap berduka, tadi sudah saya jelaskan. Sekarang ke SP berduka dulu ya. Alhamdulillah ya Allah. Ada SP berduka yang pertama adalah denial. Teman-teman tahu sendiri denial itu adalah menolak kenyataan yang ada, di mana secara verbal kita mendukung pasien tapi tidak dengan denialnya. Caranya gimana? Ibu, saya paham. Ibu ini tidak menerima kejadian yang ibu alami. Namun pada kenyataannya memang ibu ini sudah tidak punya suami lagi. Nah, itu caranya. Jadi tidak mendukung kalau misal dia itu menolaknya itu enggak apa-apa. Mendukung pasien tapi tidak dengan denialnya. Mendukung kalau dia sedih itu enggak apa-apa. Tapi kalau denialnya itu kita orientasikan lagi. Kalau itu tuh sebetulnya memang betul-betul terjadi, itu denialnya. Kemudian sampaikan fakta yang ada itu pada pasien-pasien denial, biar dia itu sadar. Kalau udah sadar, masuknya di tahap marah. Nah, di tahap marah ini, kita bantu mengenal bahwa ibu boleh kok marah itu normal. Kemudian difasilitasi ungkapan kemarahan tuh kayak gimana ya, kasih waktu buat mereka itu untuk marah. Tapi dengan catatan amankan benda-benda yang berbahaya di sekitar, hal-hal yang membahayakan tuh amankan semuanya, baru dia boleh marah. Tapi kasih tahu dulu peraturannya, kamu boleh marah, tapi kamu nggak boleh membahayakan dirimu sendiri dan orang-orang di sekitar. Ya, itu adalah tugas dari kita ketika kita menghadapi pasien berduka di fase marah.
Kemudian fase berdukanya di tahap bergaining itu adalah kita bantu untuk mengidentifikasi rasa bersalah. Kenapa? Kalau sampai muncul perandai-andaian, berarti dia itu seolah-olah ingin kembali ke masa yang lalu. Kalau ingin kembali ke masa lalu kan pasti tujuan orang itu untuk apa ya namanya membenarkan apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Makanya kita identifikasi kenapa sih kok sampai kamu itu malah berandai-andai ingin kembali ke masa lalu. Emang ada masalah apa atau ada kesalahan apa yang sudah kamu perbuat? Itu di bergaining. Kemudian di depresi itu kita identifikasi tingkat depresinya masuknya kemana ringan, sedang atau berat. Kemudian berikan dukungan nonverbal, boleh nggak? Boleh, asal bukan lawan jenis ya. Jadi yang sesama jenis aja kita berikan, mungkin kita pegang bahunya, kita bersentuhan, itu boleh ya. Dan bahas pikiran negatif yang sering muncul. Kenapa? Karena di depresi ini rata-rata pasien itu ingin mengakhiri kehidupannya itu lebih tinggi daripada di fase-fase yang lainnya. Makanya kalau ada pikiran-pikiran negatif yang muncul itu coba dibahas. Siapa tahu membantu pasien untuk menghilangkan pikiran negatif tersebut. Itu di depresi. Dan yang terakhir itu acceptance, di mana membantu pasien mengidentifikasi rencana yang akan dilakukan. Apa sih yang mau dia lakukan selanjutnya? Mau ngapain sih? Nah, itu di acceptance ya. Kita coba dia bantu untuk tindakan yang mau dilakukan setelah dia ini mengalami berduka itu apa? Misalnya dia kalau kehilangan kakinya ya, padahal dia itu atlet lari. Berarti dia harus ngapain nih? Nah, berarti pasti bisa menggunakan tangan, menggunakan kaki sebelahnya untuk menjadi atlet lari, tapi yang untuk pasien dengan disabilitas, kayak gitu-gitu. Jadi intinya dimaksimalkan kondisinya sesuai dengan apa yang dia miliki saat ini. Itu di SP berduka. Kemudian ini jenis afek tadi udah. Ini proses pikir juga udah. Oh ini Kak yang belum tak munculkan. Isi pikir. Istilah dari isi pikir. Isi pikir itu yang pertama ada obsesi. Obsesi itu adalah pikiran yang selalu muncul terus-menerus walaupun kita berusaha untuk melupakannya. Itu obsesi. Kalau fobia, ketakutan yang patologis. Takut itu fisiologis. Tapi ada yang takut patologis sampai dia itu kayak betul-betul ketika ketemu yang dia takut itu sampai dia pingsan atau tremor, panik dan lain-lain. Itu namanya fobia. Kemudian ada hipokondria, di mana dia ini meyakini adanya gangguan organ dalam tubuh yang sebenarnya tidak ada. Sama kayak apa tadi, Kak? Hipokondria sama kayak apa? Ayo. Waham. Sama kayak apa? Somatik. Waham apa? Waham somatik. Somatik. Betul. Sama kayak waham somatik. Jadi nanti kalau pas waktu pengkajian menemukan hipokondria, berarti kita arahnya ini nanti ketemu data yang mengarah ke waham somatik. Kemudian ada depersonalisasi, di mana perasaan klien yang asing terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Jadi kayak merasa kayaknya ini bukan tempatku deh, aku di mana ya? Nah itu namanya depersonalisasi. Kemudian ide yang terkait, itu keyakinan klien terhadap kejadian yang terjadi di lingkungannya itu masih ada hubungannya sama dia. Itu ide yang terkait. Kalau pikiran magic, itu adalah keyakinan klien tentang kemampuan dia bisa melakukan hal-hal yang di luar nurul. Yaitu berarti pikiran magic. Ini gangguan memori, ada presipitasi masalah yang kurang dari 6 bulan, predisposisi masalah lebih dari 6 bulan. Good, betul Kak. Betul, itu bedanya ya. Presipitasi kurang dari 6 bulan, predisposisi lebih dari 6 bulan. Cuma tinggal dicari aja mana yang munculnya kurang dari 6 bulan sama yang lebih dari 6 bulan. Kemudian istilah gangguan memori, tadi ada gangguan daya ingat jangka panjang, jangka pendek, saat ini, konfabulasi. Kalau yang jangka panjang itu mengingat kejadian yang lebih dari 1 bulan, jangka pendek itu 1 minggu terakhir, kalau daya ingat saat ini itu contohnya lagi habis belajar Zoom, Zoom-nya selesai, ingatannya hilang. Itu berarti gangguan daya ingat saat ini. Kemudian konfabulasi itu pembicaraan tidak sesuai dengan kenyataan dengan memasukkan cerita yang tidak benar untuk menutupi gangguan daya ingatnya. Nah, konfabulasi itu contohnya pasiennya tuh lupa ya. Misal dia tuh lupa sama kejadiannya, tapi dia tuh nambah-nambahin sendiri sehingga ceritanya itu masih terdengar enak diceritakan. Itu namanya konfabulasi padahal dia lupa sama kejadiannya. Gitu. Terus ini tahap tadi udah.
Ya, materinya jiwa banyak banget, Kak. Pusing nama. Banyak banget. Ini tekniknya udah apa lagi ya? Nah, ini konsep diri. Konsep diri itu terdiri dari 5 bagian, di mana jika terganggu akan bisa memunculkan gangguan-gangguan yang lainnya. Konsep diri yang pertama adalah citra tubuh. Citra tubuh itu adalah penilaian seseorang terhadap ukuran, bentuk, fungsi dari tubuhnya itu sendiri. Contohnya, saya nggak suka sama kaki saya karena kaki saya pincang. Itu berarti dia mengalami gangguan pada citra tubuh. Setelah citra tubuh ada yang namanya ideal diri. Ideal diri itu adalah bagaimana persepsi individu tersebut dalam menilai dirinya sendiri untuk berperilaku di kehidupan sehari-hari. Oh, saya harusnya seperti ini. Itu namanya ideal diri. Kalau ada gangguan, apa yang akan terjadi di ideal diri ini? Yang pertama adalah adanya keputusasaan pasti, dan yang kedua itu mengungkapkan keinginan yang terlalu tinggi. Contohnya dia ini pengen jadi pramugari tapi tingginya 150. Itu maksudnya, itu berarti ada gangguan di ideal dirinya. Karena ideal diri yang dia ciptakan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian ada harga diri. Harga diri itu adalah bagaimana seseorang ini menilai terhadap hasil yang dia capai saat ini. Ya, itu namanya harga diri. Kalau ada gangguan, tanda gejalanya apa, Kak? Yang pertama merasa bersalah, merasa rendah, merasa tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian akhirnya mengganggu hubungan sosialnya, yaitu menarik diri. Itu harga diri atau harga diri rendah bisa. Kemudian ada peran. Peran itu adalah apa yang kita lakukan saat ini. Peran apa yang kita lakukan. Misalnya kita punya keluarga, awalnya kita ini keluarga cemara, tiba-tiba bapak meninggal, akhirnya bukan jadi keluarga cemara lagi, tapi kamu sebagai anak pertama menggantikan posisi bapak untuk mencari uang. Yang awalnya sebagai anak, perannya menjadi peran pencari uang. Akhirnya apa? Muncullah ketidakmampuan dalam menjalankan peran, ketidakpuasan dengan peran yang ada, kemudian ketegangan saat menjalankan peran baru dalam artian pas waktu nyari uang itu kayak susah, akhirnya di rumah uring-uringan, kemudian muncul rasa jenuh, rasa pengen main, karena waktunya masih waktu main sama teman-teman, malah jadi tulang punggung. Untuk generasi sandwich itu kan biasanya permasalahannya adalah gangguan pada peran diri. Kemudian yang terakhir, ini yang namanya identitas diri. Nah, kalau identitas diri itu adalah kesadaran seseorang tentang dirinya sendiri, itu siapa? Misal, saya adalah perawat yang mandiri, atau saya adalah perawat yang ramah. Kalau semisal ada gangguan dari identitas diri tersebut, misalnya, tiba-tiba ada pasien yang bilang, kita udah mikir nih, wah saya ini adalah perawat yang ramah. Ternyata ramah versi kita dengan ramah versi pasien itu beda. Akhirnya pasienmu komplain ke kepala ruangan, komplain ke kita kalau kita itu judes misalnya kayak gitu. Padahal menurut kita itu kita udah ramah. Akhirnya apa? Akhirnya muncul gangguan. Gangguannya apa? Yang pertama, yang awalnya percaya diri jadi tidak percaya diri. Kemudian yang awalnya itu bisa sat-sat ngambil keputusan, akhirnya kurang bisa, copingnya menurun, rasa ragu muncul, kemudian bergantung sama orang lain. Itu kalau terjadi gangguan pada identitas diri. Itu konsep diri ya, ada 5 hal tadi. Kemudian ini perbedaannya tadi, terus ini perbedaan antara RBD dan RPK. Kalau RBD itu sudah melakukan proses melukai diri dan tujuannya emang untuk meninggal. Ya, kalau RPK itu belum melakukan kekerasan dan beresiko melakukan hal yang membahayakan pada diri sendiri, tapi tidak untuk mengakhiri hidup. PK, RPK, sama RBD. PK, RPK itu menyakiti tapi tidak untuk mengakhiri hidup. Kalau RBD itu menyakiti plus mengakhiri hidup. Jadi konsepnya beda. Oke. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, teman-teman ya. Sudah jam 9. Oke. Ada yang mau ditanyain?
Halo, ada yang mau HDR belum ditanyain? dijelasin, Nars. HDR, HDR tadi. HDR belum ya? Bentar ya. HDR, HDR. Bentar ke HDR tadi sebelah mana ya? Harga diri rendah. Bentar Kak. Oh ini kayaknya. Ini. Nah, HDR itu merupakan perasaan tidak berharga, tidak berguna, dan rendah diri yang berkepanjangan akibat evaluasi negatif terhadap diri sendiri dan kemampuan dirinya ya. Nah, ini tanda gejalanya, subjektifnya itu sulit tidur, mengkritik diri sendiri, merasa tidak berarti, merasa tidak mempunyai kemampuan, kemudian kurang konsentrasi. Kalau untuk objektifnya, di sini nih ya, ini nih, kontak mata kurang, murung, berjalan menunduk, menghindari orang lain, bicara pelan, lebih banyak diam, lebih senang sendiri, dan mengkritik orang lain. Nah, teman-teman lihat, gejalanya antara HDR sama ISOS tuh hampir sama. Jadi yang membedakan di sini nih, kontak mata kurang itu HDR, kalau tidak ada kontak berarti ISOS. Kemudian SP-nya, yang pertama yaitu pastinya mengidentifikasi kemampuan aspek positif yang dimiliki dan latih langsung kegiatan untuk pertama kalinya. Kemudian yang SP2, SP3, SP4 mengikuti kegiatan kedua, latih kegiatan ketiga, latih kegiatan keempat, dan yang terakhir baru evaluasi terkait kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, baru latih kegiatan selanjutnya. Itu HDR. Begitu. Ada yang mau ditanyain? Banyak banget, Kak, yang harus dihafalin. Banyak ya, kalau jiwa banyak yang harus dihafalin dari kecil. HDR. Cukup. Nars, kalau Kita ketemu lagi di Nars pertemuan mau nanya, selanjutnya. Oh iya, silakan. Kenapa? kalau HDR situasional sama kronis gimana bedanya, Nars? Dari waktunya, sayang. Kalau situasional berapa lama? Ayo, teman-teman yang lain. Situasional berapa lama? Kurang 3 bulan. Kurang dari 3 bulan. Kurang lagi 3 bulan atau 6 bulan? 6. HDR situasional sama kronis kurang dari 3 bulan atau 6 bulan. Ayo kok nggak kompak? Ayo, HDR situasional itu berapa lama? 6 apa 3? Sing 3 itu bukannya nyeri akut. 6. Nah, 6. Ya, jadi 6 bulan ya. Sik. Tapi ada beberapa yang bilang 3 bulan. Sik, benar. Tak buka no catatanku ya. 3 bulan, Kak. Catatanku 3 bulan. Situasional kronis ini 3 bulan. Iya, 3 bulan, Kak. Situasional itu 3 bulan, sama kayak nyeri akut. Kalau yang kronis juga lebih dari 3 bulan. Jadi cara bedainnya dari waktunya aja, Kak. Harga diri rendah yang dialami seseorang lebih dari 3 bulan, itu harga diri rendah kronis. Kalau yang kurang dari 3 bulan, itu harga diri rendah situasional. Saya tak buka no SDKI ya, aku kok kurang yakin. Bentar. Perasaannya 3 bulan sih, tapi aku kadang lupa soalnya makanya. Bentar ya. 3 bulan perasaan, tapi kok nggak yakin aku ya. Bentar. Harga diri rendah. Oh, di sini nggak ono nggak ada penjelasannya ya. Bentar ya. Harga diri rendah sih. Harga diri rendah kronis ini resiko yang. Oh ini ada satu. Bentar ya. Kalau dari PDF jurnal ini, ada beberapa jurnal ini bilangnya 3 bulan sih, Kak. Teman-teman ada sumber yang lain? Situasional sama kronis?
Berbeda boleh? Yang 6 bulan sumbernya dari mana, Kak? Kakak. Halo? Tadi yang bilang 6 bulan. Ini ya 6 bulan. Ini di buku Umbra Medical 6 bulan. Ini di PDF yang di Google 3 bulan. Ini pakai yang mana dong? Kok beda-beda sih? Nggak kompak sama sekali. Bentar ya. Ini kan. Loh, Kak. Nanti aku kirim ya. Aku kirim jurnal-jurnalnya ya. Ini tuh dibilangnya 3 bulan di sini. Kalau situasional. Kalau di buku Umbra Medical, tak foto no ya. Umbra Medical itu bilangnya 6 bulan. Jadi kita mau ikut yang mana? Yang diajarin di kampus gimana? Halo, yang diajarin di kampus? 3 bulan, Nas. 3 bulan yang di kampus. Nah ini kan ya gini nih, LE keperawatan itu sumbernya tuh beda-beda ini loh, gak ada bingung, sing belajar aja. Tuh yang aku kirim di grup ya, boleh teman-teman lihat itu. Barusan tak kirim. Itu yang dari buku Umbra Medical. Kok gak kekirim sih? Udah kekirim. Coba lihat entar. Itu loh, kurang dari 6 bulan sampai lebih dari 6 bulan. Terus, ini jurnalnya. Sik yo, tak setakno yo. Ini itu terkait terapi harga diri rendah. Bentar, tak kirim ya. Itu bilangnya kalau lebih dari 3 bulan, itu kronis. Bentar, sik tak close ya ininya ya. Sebentar.